Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sarapannya. Saya mau ngantar anak-anak silat. Terus ini kan namanya hasil ubi gembili kalau dimasak kayak gini. Sebenarnya ini kalau untuk indeks glikemik ya sudah saya jelaskan kemarin, ada perbedaannya antara yang dikupas dengan tidak dikupas. Tapi yang jelas nilai kalorinya ini lebih rendah ya. Gitu. Terus bisa dimakan ya sama sebenarnya, sama memang betul-betul sebagai pengganti nasi. Kalau bagus lagi ya nanti sama cuka apel, minum airnya itu kira gitu. Gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk makanan kita sehari-hari di rumah. Itu insya Allah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini variasi yang lain, ini namanya gembili. Variasi makanan yang lain ini gembili tambah sama buah, ini kayak gini kan buah ya. Nah, ini gembili ini tinggi glukomanan, serat pangan yang bagus. Ada tempe bakar, kemudian sayur dengan sambal terasi. Ini contoh variasi yang lain, jadi lebih ringan di lambung, kemudian ini lebih mengenyangkan. Cuma memang ini saya rebus ya, biasanya dikukus. Kalau dikukus itu indeks glikemiknya lebih kecil ya. Kalau ini karena sudah terpapar kayak gini kan, ini lebih liat, ya memang dikatakan lebih enak ya sebenarnya. Cuma ini indeks glikemiknya lebih tinggi gitu. Alhamdulillah. Ini contoh, jadi variasi-variasi dalam karbo. Jadi variasi-variasi yang ada di dapur kita itu sangat mempengaruhi variasi-variasi di kehidupan yang lain. Baik itu di dapur, di sumur maupun di kasur. Itu berarti 5R-nya, kemudian dan seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau udah dikukus. Tadi itu saya baca ya tentang indeks glikemik. Jadi ada penelitian mengatakan indeks glikemik dari ini gembili itu baik yang dikukus, direbus maupun yang digoreng. Kok ada digoreng ya, heran aku. Terus sama dibakar. Itu katanya sama. Sebabnya apa sih? Jadi di atas 80-an. Kok bisa gitu ya? Karena sebenarnya kayak gini nih, sudah dipotong. Ini tuh ya, saya masak, kalau kayak saya masak, saya kan sehat ya, alhamdulillah sehat, tidak dalam keadaan sakit. Itu memang saya cek-cek pakai pisau gitu loh. Jadi waktu matang itu di cek gitu. Ini kan waktu waktu mentah, itu waktu digini itu bunyinya kayak bunyi plastik loh. Memang ini tuh kuat ya, kenceng gitu ya, kayak plastik gitu wadahnya itu. Enggak, kalau kayak gini misalnya ini kan memang kulitnya itu enggak ya, kulitnya kan seperti ini ya. Ini ubi. Hah? Ini ubi. Kulitnya kan begini. Tapi kalau gembili itu kulitnya lebih tuh. Kayak kulit kulit batang pohon. Jadi dia itu memang lebih keras. Nah, kalau nggak saya pukul-pukul itu, nggak saya pakai cabai lagi, pisau, itu sulit matangnya. Soalnya memang bisa lama, bisa jam-jaman. Tapi kalau ini kan cepet. Nah, gitu. Makanya, tapi kalau misalnya untuk kondisi mendapatkan indeks glikemik rendah, itu jangan pakai di pisau itu, biarin aja utuh nih. Kalau utuh gini tuh, itu indeks glikemiknya lebih rendah. Seperti kentang dalam kondisi terkupas dengan kondisi masih utuh, indeks glikemik terkupas itu bisa 80. Tapi indeks glikemik kentang ketika masih utuh kulitnya itu hanya 55 gitu loh. Jadi memang indeks glikemik itu sangat dipengaruhi oleh proses proses pengolahan gitu. Yang menarik di ini tuh kan sebenarnya yang paling menarik ya, itu adalah senyawa glukomanan itu loh. Senyawa glukomanan serat pangan itu yang nilainya tinggi, rendemennya itu sampai bisa 55 sampai 60%. Itu tergantung dari kemampuan ekstraksinya. Tapi udah hampir sama kayak porang. Beberapa orang kan meneliti umbi porang itu untuk yang mie shiratake itu ya, digunakan untuk mendapatkan senyawa glukomanan yang sebagai bahan pengisi. Tapi dalam ubi gembili ini juga sebenarnya nilainya tinggi loh. Kalau
di porang itu sekitar 60 65, ini tuh nilainya 50 55. Jadi udah lebih sehat ya, karena dia indeks glikemiknya lebih rendah, terus serat pangannya juga banyak, kemudian dia itu ya harganya juga lebih terjangkau daripada porang. Dan ini untuk di penelitian ya, di IPB misalnya itu digunakan untuk bahan pengisi es krim gitu, ditepung loh. Jadi ini tuh memang serat pangan masa depan. Ini rasanya tuh enak gitu loh. Cuma memang kalau misalnya tadi aja ya, pasienku tuh tak saranin pakai ini. Oh, sama dokternya nggak boleh pak, harus ini, pokoknya semua polo pendem itu nggak boleh, semua umbi-umbian yang ditanam di tanah itu nggak boleh. Ya sebenarnya kan tergantung dari proses pengolahannya kan gitu. Tapi saya nggak mau berdebat lah, saya malas berdebat kayak gitu. Nanti ditanyain jurnalnya mana macam-macam itu. Kalau mau memang orang jujur mau mencari, ya dia akan ketemu gitu bahwa ini tuh memang sehat. Ini tuh alternatif pangan yang baik untuk pasien-pasien diabetes atau bahkan mungkin orang-orang dengan gangguan gagal ginjal gitu. Nah, daripada misalnya serat pangan yang ada produk nutrisi ya, yang serat pangannya itu pakai inulin. Nah, ini kan bisa pakai siapa tadi, glukomanan. Itu hasilnya juga bagus. Itu enak ini tuh. Cobalah ya, bismillah. Kira-kira begitu. Untuk teman-teman yang mau mencari alternatif makanan yang lebih sehat, ini bisa jadi sebuah pilihan Gembili gitu. Dan manfaat-manfaatnya banyak, bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk hal-hal yang menjadi perdebatan ya, kalau saya nggak mau ikut-ikutan. Mau digunakan sebagai terapi atau tidak itu terserah dari teman-teman. Kan penelitian di mana-mana banyak, kita bisa baca, kita bisa membaca dan bisa mengkaji sendiri gitu. Ya kalau nggak tahu ya tanya kepada orang yang lebih ahli gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.